Wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Waterman Sulistiana Bhargawa, IP, CPI, selaku narasumber pada acara MPI yang kemudian yang kami hormati Bapak Syafrizal selaku Ketua Forkopindo. Tak lupa juga Bapak Bono, Bapak Edi Jamal, kemudian tim Forkopindo di Ilmu, serta rekan-rekan mahasiswa yang ada di seluruh Nusantara, baik itu mahasiswa yang ada di pelosok ujung timur, tengah, maupun ujung barat. Pada kesempatan sore hari ini, Forkopindo Berbagi Ilmu datang kembali setelah kita kemarin rehat kurang lebih 1 bulan, di mana pada kesempatan hari ini kita akan fokus lebih detail lagi. Kita akan membahas, sekarang konteksnya adalah tentang perancangan tambang terbuka, di mana untuk sore hari ini narasumber sudah hadir di tengah-tengah kita untuk menyampaikan materi tersebut. Untuk mengawali acara sore hari ini, kami mohon kepada Bapak Syafrizal untuk memberikan sambutan selaku Ketua Forkopindo dalam acara Forkopindo Berbagi Ilmu ini. Waktu dan tempat disilakan, Pak Syafrizal. Baik, terima kasih Pak Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Pertama sekali, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Teddy Agung Cahyadi yang telah menjadi ketua atau mau menyibukkan diri untuk melaksanakan kegiatan Forkopindo Berbagi ini. Jadi ini adalah edisi ke-7, jadi luar biasa ini, sudah edisi ke-7 aja ya. Jadi kita berbagi kepada seluruh mahasiswa teknik pertambangan yang ada di Indonesia. Juga terima kasih kepada Pak Dono Guntoro dari bidang kemahasiswaan dan Pak Edi Jamal, Sekum ya, sekretaris di Sekretariat Forkopindo yang juga sangat istiqomah mengawal kegiatan ini. Juga terima kasih sekali ke Pak Waterman. Jadi Pak Waterman ini kalau Pak Teddy tahu ya, saya punya cerita dengan beliau karena beliau adalah pembimbing istri saya dulu. Jadi saya Sakir, masih mahasiswa, udah saya nikahi Pak. Jadi dibimbing oleh Pak Teddy, dibimbing oleh Pak Waterman. Saya teleponnya Pak Wat, ini istri saya baru melahirkan ini, jangan dipersulit. Wah, oleh Pak Wat, luluskan. Makasih Pak Wat. Baik, jadi hari ini Pak Waterman akan mengisi untuk edisi ke-7 dengan judul adalah perancangan tambang terbuka. Jadi buat adik-adik mahasiswa, ini topik yang sangat penting. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore ini bisa disimak dengan baik. Dan juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan jangan malu-malu ya. Nanti Pak Waterman itu pasti akan coba menjawab dari pertanyaan adik-adik semua. Begitu aja Pak Teddy. Selamat mengikuti kuliah umum sore ini. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saf yang sudah berikan arahan. Saya juga cukup kangen sekali sama Pak Saf. Udah lama kita nggak bersuara ya Pak Saf ya. Rehat 1 bulan. Tapi ya, sore ini kita bisa bertemu. Baik Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Sebelum narasumber akan menyampaikan materinya, izinkan saya sekilas menyampaikan profil dari narasumber kita. Narasumber kita hari ini adalah Bapak Dr. Insinyur Waterman Sulistiana Bhargawa, MT, IPM, CPI. Beliau adalah dosen dari jurusan Teknik Pertambangan UPN Veteran Yogyakarta. Beliau S1 dan S2. S1 ada di jurusan Teknik Pertambangan, kemudian S2 dan S3 ada di Rekayasa Pertambangan ITB. Beliau menekuni bidang eksplorasi ya Pak ya untuk
bidang keahlian beliaunya. Dan memang beliau ini juga spesial bagi saya karena saat S2 Pak Asaf, beliau ini juga pembimbing S2 saya saat itu. Dan beliau cukup banyak pengalamannya ya, baik dari bidang akademik maupun bidang praktisi di lapangan. Nah, pada kesempatan sore hari ini materi yang akan disampaikan adalah tentang perancangan tambang terbuka. Beliau memang spesialisasinya di tambang UPN, ya sangat senang sekali dengan membuat desain dan lain sebagainya. Jadi nanti kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian, ya nanti silahkan saja kita diskusi ya. Nanti beliau akan memberikan pemaparan kurang lebih sekitar 1 jam ke depan, dan nanti 30 menit akan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Mungkin sekilas pengantar profil dari beliaunya. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Waterman untuk menyampaikan materinya. Monggo Pak Waterman. Terima kasih Pak Teddy, yang kami hormati Bapak-Bapak pengurus Forkopindo dan para mahasiswa serta peserta semuanya. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pada acara webinar yang ke-7 ini dengan materi perancangan tambang terbuka. Izin kami share screen untuk materinya Pak Teddy. Monggo Pak. Apakah bisa terlihat semuanya? Sangat jelas Pak Waterman. Baik, terima kasih. Suatu kehormatan bagi kami untuk berbicara di webinar ke-7 ini. Jadi sebenarnya Pak Dono dan teman-teman Forkopindo ini sempat mengundang kami untuk berbicara tentang evaluasi cadangan dan sebagainya. Tapi untung ada Pak Safrizal sehingga materi bisa diberikan dengan baik. Nah, hari ini kita akan berdiskusi bersama tentang perancangan tambang terbuka. Nah, menurut panitia sudah sekitar berapa ya? 316 respon tadi malam, hari ini mungkin bertambah. 75% memang mahasiswa, jadi materinya nanti akan saya sesuaikan. Kemudian sekitar 5% fresh graduate, ada dosen juga, 5% mungkin, dan profesional. Nah, ini mungkin para dosen, profesional, dan ASN ini hanya refreshing ya, nanti mungkin berbagi bagaimana mengembangkan perancangan tambang ini yang merupakan bagian dari perencanaan tambang di universitas atau perguruan tinggi masing-masing. Nah, outline yang akan kami berikan, yang pertama adalah tentang apa itu perancangan dan bedanya dengan perencanaan itu apa. Kemudian masalah bench geometry, pushback, ada pit limit design, kemudian production scheduling, dan nomor 6 nanti ada aplikasi desain secara manual. Nah, mengapa ini perlu diberikan nanti kita bahas bersama. Nah, apa ya istilahnya terminologi atau nomenklatur atau apa ya yang kita sampaikan tentang perancangan di sini itu merupakan bagian dari perencanaan. Jadi kalau perencanaan itu kita definisikan sebagai kegiatan untuk membuat rancangan tambang dalam waktu atau jangka tertentu. Yang kedua, kegiatan untuk menentukan tahapan penambangan, maka perencanaan ini sangat terkait dengan waktu dan tidak terkait dengan masalah geometri. Contoh yang bisa diberikan di sini adalah perhitungan kebutuhan peralatan dan tenaga kerja, perkiraan biaya kapital dan biaya operasi. Nah itu ya. Jadi terminologinya kalau perencanaan itu terkait dengan waktu dan tidak terkait dengan masalah geometri. Sehingga untuk perancangan ini kita definisikan sebagai bagian dari perencanaan tambang yang berkaitan dengan masalah geometri, tetapi tidak berhubungan dengan waktu. Jadi contohnya seperti ini,
batas akhir penambangan, kemudian urutan penambangan, rancangan wisdom. Nah, itu kan terkait semuanya itu dengan masalah geometri. Batas akhir penambangannya di mana, berapa luas, urutan penambangannya mulai dari elevasi sekian sampai sekian, rancangan wisdomnya ditempatkan di suatu lokasi dengan luas dan volume nantinya. Nah, itu berkaitan dengan masalah geometri. Nah, itu yang kami berikan untuk definisi hari ini. Nah, para mahasiswa dan para peserta yang lain, sebenarnya desain tambang terbuka ini khusus tentang lebih ke open pit ya. Jadi dan lebih ke mineral. Untuk batu bara mungkin satu webinar sendiri nanti. Nah, mungkin dari Forkopindo bisa agendakan. Karena kalau dicampur jadi satu memang materinya agak lama dan materi ini biasa kita berikan 1 semester ya. Kita ringkas jadi 6 atau 1 jam itu agak kesulitan. Tapi mari kita sama-sama berdiskusi tentang ini. Geometry bench yang menjadi dasar untuk membuat desain itu terdiri dari dimensi seperti ini. Jadi ada crash, ada two dibiarkan sini, ada crash lagi, ada two. Kemudian antara crash dan two di sini adalah bench width. Dan di antara two dan kalau crash-nya ini kita tarik turun, nah jarak ini yang kita sebut sebagai bank width. Dan bench height itu adalah tinggi jenjang, kemudian di antara kemiringan ini dan bidang horizontal ini adalah face angle. Ada yang menyebutnya sebagai, ini tulisannya agak keliru ya. Ada yang menyebutnya sudut lereng tunggal, ada yang menyebutnya slope angle dan sebagainya. Nah, itu adalah dasar untuk membuat desain. Kemudian kalau di universitas atau perguruan tinggi yang memiliki software tambang, maka untuk membuat desain tambangnya ini harus memakai pit optimization, artinya sudah ada di tambang di software itu. Tetapi kalau kita tidak punya software tambang, maka ya kita harus membuat juga, namun secara manual. Jadi nanti pada akan bahas tentang AutoCAD bagaimana bisa dipakai untuk membuat desain tambang ini. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang urutan penambangan. Jadi di dalam tambang itu kita mendefinisikan sebagai pushback atau pada textbook yang lain disebut sebagai mining phases atau slices atau sequences atau stages. Ini istilah untuk pentahapan penambangan atau urutan penambangan. Jadi ibaratkan ini suatu tambang gitu ya, atau kita sebut sebagai pit. Maka bentuk-bentuk dari penambangan ini atau disebut sebagai mineable geometries ini menunjukkan bagaimana suatu pit ini akan ditambang dari mulai titik awal masuk sampai akhir bentuk akhir dari pit ini yang disebut sebagai urutan penambangan atau pentahapannya ya. Jadi tujuan dari pentahapan ini adalah membagi seluruh volume yang ada di dalam pit ini menjadi unit-unit kecil atau unit-unit perencanaan yang lebih kecil, sehingga memudahkan untuk mengevaluasinya. Nah, itu definisi dari pushback. Nah, dari sini pushback itu kemudian dibuat mengikuti urutan penambangan dengan algoritma floating cone. Nanti kita bahas ya apa itu floating cone, ada algoritma Lars-Kurzman. Jadi di sini kita membuat untuk berbagai skenario harga komoditasnya. Apakah itu nikel, batu bara, atau emas, dan sebagainya.
Kemudian untuk kriteria perancangannya, nah di sini untuk pada bentuk ore body atau endapan yang cukup besar, maka lebar pushback-nya ini bisa fleksibel ya, minimum 100 sampai 130 meter. Kemudian setiap pushback ini memiliki satu jalan angkut. Nah, kemudian setelah ini dibuat pushback-nya, maka akan dibuat tabulasi. Nah, di dalam tabulasi itu ada tonasenya, tonase biji, kemudian tonase atau BCM overburden, bisa dinyatakan dalam ton atau BCM, kemudian jumlah material total, dan setiap pushback itu kita bisa menghitung nisbah kupasnya atau stripping ratio-nya. Dan juga berapa kadar biji rata-ratanya. Nah, ini penting ketika nanti kita akan membuat per bench penambangan, maka tiap pushback ini bisa dibuat untuk penjadwalan produksinya. Dan nanti kita akan bahas juga tentang bagaimana penjadwalan produksi ini. Nah, itu tentang pushback. Kemudian kita akan lanjutkan bagaimana membuat batas tambangnya. Jadi kalau tadi urut-urutan penambangannya, sekarang bagaimana membuat batas akhir dari tambang itu atau yang disebut sebagai pit limit design. Nah, sebenarnya pada textbook yang lain, Gustrulit, Mars, Kusta, dan sebagainya, itu masalah pushback itu pada bagian akhir. Tetapi di sini saya singgung di depan supaya kita bisa mengerti bahwa suatu perancangan tambang itu terdiri dari pentahapan, sehingga pentahapan itu atau pushback itu kita dahulukan. Nah, di sini kita akan membahas tentang pit limit design-nya, perancangan batas akhir penambangan. Nah, penentuan dari pit limit ini dihitung berdasarkan konsep ekonomik pulang pokok atau break-even ekonomik ya. Jadi artinya keuntungan menambang itu pada keuntungan menambang tahap akhir itu cukup untuk membayar biaya pengupasan dari overburden-nya. Nah, jadi di sini impas gitu ya, konsep ekonomik pulang pokok. Nah, data masukan untuk membuat pit limit design ini adalah kita harus membuat model blok dulu. Jadi model blok dari jebakan bijinya kita buat, ukuran bloknya ditentukan, memperhatikan jarak bornya dan sebagainya. Kemudian data yang penting juga adalah data ekonomi. Ada break-even cut-off grade dimasukkan di situ, ada internal cut-off grade, kemudian break-even stripping ratio. Nah, di sini ada break-even cut-off grade, ada internal cut-off grade, kemudian ada istilah SRF, smelting, refining, freight. Sebenarnya ini akan saya bahas, namun mengingat waktu tidak memungkinkan, saya hanya menjelaskan secara umum saja. Kemudian masukan masukan yang lain adalah sudut lereng. Jadi sudut lereng ini sama atau bervariasi untuk setiap lereng atau dinding dari tambang ya. Sebelah selatan, utara, timur, barat itu sama atau bervariasi. Nah, ini sangat tergantung pada litologinya. Kemudian lebar dari pit bottom. Nah, ini menentukan karena ini tergantung juga untuk bentuk bijinya. Nah, khusus untuk data ekonomi ini yang harus dimasukkan, yang harus ada adalah harga komoditasnya. Apakah itu nikel, tembaga, emas, perak, molybdenum, dan sebagainya. Nah, harganya ini harus ditentukan. Kemudian dari harga ini dengan tingkat produksi tertentu, maka kita akan dapatkan pendapatan dari tambang itu. Selain itu juga kita menentukan ongkosnya, di ongkos pengupasan per ton overburden, kemudian penambangan per ton biji, kemudian pengolahan per ton biji, perolehan. Nah, ini adalah recovery pengolahan, peleburan, dan pemurnian. Ada mill recovery, ada smelter recovery. Nah, ini ada tadi yang saya sampaikan, ada SRF,
smelting, refining, freight. Nah, ini sebenarnya ada satu tinjauan khusus bagaimana menghitung SRF ini. Dan ini biasanya selalu dipakai untuk kajian mineral, terutama untuk mineral. Kemudian ada GNA. GNA ini General and Administrative. Jadi per ton bijinya berapa. Yang terakhir adalah royalti. Nah, seluruh data ekonomi ini kemudian kita masukkan sebagai dasar untuk menentukan pit limit desainnya. Nah, algoritma untuk menentukan batas tambang itu banyak hal ya, algoritma yang digunakan. Yang pertama, metode penampang atau manual cross section. Ini sekarang tidak digunakan lagi ya, karena terlalu sederhana, dan ini hanya dipakai untuk exercise saja pada mahasiswa yang ke lapangan. Kemudian yang kedua, ada pemrograman dinamik 2 dimensi atau 2D dynamic programming dengan metode Layers-Grossman. Nanti kita akan bahas ini. Kemudian untuk 3 dimensinya ada metode kerucut pengambang atau 3D ya. Mengambang 3 dimensi atau 3D floating cone atau moving cone. Kemudian ada graph theory, 3D dynamic programming, network flow. Nah, kita akan bahas nanti tentang 2 dimensi ini atau Layers-Grossman. Nah, dalam pemodelan blok sering menggunakan nilai NSR. Jadi net smelter return ini ya. Tadi ada kaitannya juga dengan SRF. Mengapa ini sering digunakan? Karena di dalam nilai net smelter return ini sudah memperhitungkan perolehan atau recovery dari mill dan smelter atau yang disebut sebagai mill recovery atau smelter recovery. Perolehannya itu berapa? Kemudian ongkos-ongkos juga diperhitungkan, ada ongkos SRF dan harga juga ya, harga komoditas dari mineral tersebut. Jadi ini sudah diperhitungkan, sehingga NSR ini lebih banyak dipakai untuk menentukan atau sebagai parameter ekonomi yang dimasukkan di dalam menentukan pit limit desainnya. Nah, ini sebagai contoh saudara-saudara semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Ini saya ambil dari buku Open Pit Mine Planning and Design, karangan Strulip dan Marx Pusta. Nah, ini OR-nya di sini sebagai contoh ini ya, untuk menentukan batas tambangnya itu di mana. Jadi kalau ini boleh saya ilustrasikan dengan ini. Kita menentukan batasnya itu di mana? Di sini, gini, atau cukup di sini, atau bisa sampai ke dalam begini. Nah, ini yang menjadi diskusi kita. Oleh karena itu, yang pertama harus didefinisikan adalah menentukan berapa nilai dari blok tersebut. Jadi per blok ini diberi nilai ekonomi. Kalau dia berupa OR, maka nilainya itu 12 ya, 12.000. Nah, blok yang berupa OR itu 12.000 $12.000. Ini contoh saja. Kemudian kalau waste adalah 4.000. Ini diberi minus karena untuk membedakan antara waste dan OR. Jadi waste itu merupakan cost, jadi diberi tanda minus. Minus 4 nanti kita kembalikan kalikan 1.000 ya, karena di sini ribuan kita sederhanakan menjadi satuan yang tidak ada 3 angka 0 di belakangnya. Nah, semua didefinisikan. Setelah itu, maaf, ini tahapannya adalah nilai dari blok ini ditentukan dalam elemen matriks. Jadi IJ ya. I-nya itu adalah baris di sini. Kemudian J-nya itu kolom gitu ya. Nah, coba kita perhatikan pada kolom 6 ini.
atau kita menyebutnya MIJ atau nilai blok. Jadi kalau M16 itu nilainya adalah 12. M26 itu 12. Nah, kita coba perhatikan pada kolom 6 ini ya. Nah, langkah pertama untuk menentukan batas tambangnya itu adalah menghitung kumulatifnya. Ini tadi kolom 6 ya, atau C6. Ada angkanya 12, 12, 8, 0, minus 4, dan seterusnya. Nah, ini kita kumulatifkan. Caranya adalah rumusnya ini. M besar IJ itu sama dengan sigma MKJ. Hanya mulai 1 sampai ke I. Ini ya, ini kita kumulatifkan. Ini 12. 12 ditambah 12 jadi 24. 24 tambah 8 jadi 32. 32 tambah 0 jadi 32, dan seterusnya. Ini dikurangi karena masuk ke waste. Kurangi 4 jadi 28, dan seterusnya. Jadi kolom 6 ini menjadi nilai seperti ini. Ya. Jadi seperti ini. Kita masukkan semuanya. Nah, kita masukkan kolom 6 tadi, berarti di sini. Nah, nilainya semua dimasukkan ya, mulai dari kolom 1, kolom 2, dan seterusnya. Sampai kolom 18. Ini contohnya ya. Nah, langkah berikutnya adalah membuat atau menambahkan baris pertama ini atau I0 ini ya, ini dengan nilai 0. Jadi P0J ini sama dengan 0. Kita anggap ini sebagai batas dengan udara ya. Nah, ini permukaannya lah gitu. Nah, setelah itu kita menghitung semua dikumulatifkan. Setelah itu step yang ketiga itu menentukan, ini yang awal ya, yang awal tadi. Step yang ketiga adalah menentukan nilai PIJ. Nilai PIJ itu adalah nilai misalnya P17 ya, nilai 44 misalnya. Nilai 44 itu dari mana? Ini dirumuskan PIJ sama dengan MIJ ditambah maksimum dari nilai kolom sebelumnya, ada 3 ya. Jadi kalau di sini misalnya ya, di sini adalah nilai 44, itu dari mana? Nah, kolom sebelumnya ketika dikumulatifkan tadi, nilainya adalah 12. Kemudian letaknya di sini, kemudian ditambah maksimum dari kolom sebelumnya, ada 3 ya. Ini di sini adalah PI-1, J-1, di sini adalah PI J-1, dan di sini adalah PI plus 1, J-1, jadi kolom sebelumnya. Nah, dari 3 ini mana yang maksimum? Nah, yang maksimum dari 3 ini tentunya 32. Sehingga nilai di sini sebelumnya adalah 12, maka 12 ditambah 32, jadi 44. Nah, ini contoh saja ya. Ini Anda menghitung dari kiri ke kanan. Nah, nilai 60 ini dari mana? 60 ini diperoleh dari nilai sebelumnya. Jadi P27 itu kita lihat dari M27, 24 di sini. Ya, 24 ditambah yang maksimum di sini, 20, 32, dan 36. Nah, tentunya yang paling maksimum adalah 36. Jadi tadinya 24, ditambah 36 jadi 60 dan seterusnya begitu ya, dan seterusnya sampai semua ini terisi. Jadi mengisinya dari kiri menuju kanan, semuanya terisi. Nah, itu step yang ketiga, mencari PIJ ya, nilai dari kiri ke kanan. Nah, setelah ini terisi semua dari kiri ke kanan, maka kita perhatikan jalur yang paling optimal di baris pertama. Ini ya, perhatikan baris pertama ini. Nilai yang paling besar dan positif. Nah, tentunya nilai yang positif adalah ini. Ya, jadi P113 di sini ya, 108. Oleh karena itu, kita kemudian bisa menentukan batas tambangnya dari sini.
Jadi sebelumnya ketika ini sudah terisi nilai-nilai tadi PIJ, kemudian menentukan panahnya lebih dahulu ya, dari kanan ke kiri. Jadi di sini menuju ke arah yang paling besar, 92 ini 96, 96 ke 100, 92 ke 100 tentunya, ini lebih kecil, ini menjadi 104, ya, jadi diarahkan ke yang terbesar. Nah, di 108 ini panahnya mengarah ke arah sini. Nah, ini ya. Kemudian seterusnya ke arah sini. Nah, inilah sebenarnya batas tambangnya itu. Jadi kalau kita bisa ilustrasikan batas tambangnya mulai dari kolom ke 13 ini menjadi seperti ini. Jadi ilustrasinya kalau saya buat dengan tangan akan seperti ini. Nah, ini adalah batas tambangnya. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah proses dari algoritma Lars-Grossman yang dipakai untuk menentukan batas tambangnya berdasarkan nilai-nilai atau parameter yang kita sebutkan di depan tadi ya. Nah, batas tambangnya ini kemudian kita membuat urutan penambangannya. Misalnya seperti ini ya. Ini menjadi pushback yang pertama, kemudian pushback yang kedua seperti ini. Dan akhirnya kita bisa menentukan batas akhirnya tadi ya di batas 13 ini dan di sini ya. Nah, ini batasnya. Nah, kemudian selanjutnya kita menghitung berapa jumlah blok yang ada di dalam OR dan berapa blok yang di dalam waste. Nah, kita hitung ya, di sini bloknya ini dihitung, jadi nanti ada yang 1/4, 3/4 dijumlahkan semuanya. Katakan di sini jumlahnya adalah 20 blok, sedangkan waste-nya ada 16 blok. Jadi totalnya ada 36 blok. Nah, kemudian dari 36 blok ini kita bisa evaluasi berapa profitabilitas rata-rata per tonnya, juga SR-nya berapa. Kita bisa lihat. Jadi kita kembalikan nilai yang 108 tadi di 13 ini ya. Di 13 di sini ini 108 kali 1000 karena tadi 1000 ya, menjadi 108. Kemudian kalau satu blok itu ada 10.000 ton per blok, maka total tonase seluruhnya ini menjadi 36 kali 10.000, jadi 360.000. Kemudian OR-nya 20, ya, jadi menjadi 200.000 ton. Total waste-nya 16, berarti ada 160 ton, 1.000 ton. Nah, ada ton waste, ada ton OR. Kita bisa menghitung stripping ratio. Nah, tinggal membagi saja, 160.000 ton dibagi 200, ketemu 0,8. Sehingga profitabilitas rata-rata per tonnya adalah 108.000 dibagi 360.000 ton. Ya. Jadi nilai net value-nya ini dibagi total tonase. Dapat 0,3 dolar per ton. Nah, itu Bapak Ibu, jadi kita bisa menentukan batas akhir penambangan dan profitabilitas rata-rata per tonnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana menentukan penjadwalan produksinya. Jadi tadi kita sudah membahas tentang urutan penambangannya, pushback, kemudian menentukan batas akhir dari tambangnya. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan penjadwalan produksinya? Nah, tujuannya untuk apa ini? Sebenarnya penjadwalan produksi ini untuk tujuannya adalah memaksimumkan NPV dan ROR. Artinya bagaimana kita dapat menghasilkan sejumlah material dengan biaya semurah mungkin. Pada kondisi tertentu memang memaksimalkan NPV ini ada beberapa tinjauan ya, tidak selamanya NPV yang maksimum itu merupakan skenario yang terbaik. Nanti kita akan bahas di sini. Jadi untuk menentukan penjadwalan produksi ini didasarkan pada dua hal, yaitu tingkat produksi itu dapat berubah atau meningkat ya berdasarkan waktu.
Kemudian penjadwalan ini sering dibuat untuk mengevaluasi strategi cut-off grade-nya yang berbeda, dengan cut-off grade yang berbeda-beda. Nah, kita coba membahas tentang bagaimana membuat jadwal produksi ini. Nah, karena tadi itu tentang NPV, maka kita akan mereview sedikit tentang mencari NPV ini bagaimana gitu ya. Jadi memang harus ada pengantar ekonomi mineral di sini atau evaluasi proyek mineral yang menjelaskan bagaimana memperoleh nilai-nilai NPV, IRR, dan payback period. Nah, itu parameter kelayakan ya. Jadi kalau di sini ada katakan di sini pendapatan kotor gitu ya, kita mau coba membuat cash flow-nya. Ini bentuk cash flow yang sangat sederhana. Jadi bentuknya bisa dikembangkan ini, tapi dasarnya seperti ini. Untuk memudahkan saya membuat suatu ilustrasi yang sederhana. Jadi kalau ada pendapatan kotor, maka dikurangi biaya operasi, dikurangi depresiasi, ini dipakai untuk mengurangi pajak, sehingga akan dapat pendapatan terpajak. Nah, dari pendapatan ini kemudian dikurangi pajaknya, mendapatkan pendapatan bersih. Kemudian kita kembalikan depresiasinya, dan dikurangi modal pinjaman, sehingga kita dapatkan cash flow. Nah, contoh dari cash flow ini saya sudah hitungkan, ini contoh saja ya. Tahun ke nolnya minus $100 misalnya saja. Nah, tahun pertama sudah mendapatkan revenue atau pendapatan pada tahun pertama, dan cash flow-nya seperti ini, bisa dilihat seperti ini. Tahun pertama 40,4, tahun kedua 41, dan seterusnya 43, 44, dan 45. Nah, ini sebagai present value, future value ya. Kemudian kalau kita ingin menghitung NPV dari cash flow ini, maka kita membuat suatu pendekatan bahwa NPV itu adalah sigma dari ini ya, penjumlahan dari ini. Present value sama dengan future value dibagi 1 plus I pangkat N. I-nya itu adalah suku bunga dan N-nya itu adalah tahun. Kita masukkan saja di sini. Ini adalah 100 di sini. Ini sebenarnya dibagi 1 plus I pangkat 0 ya. Karena tahun ke 0. Suatu pangkat 0 ya 1, berarti minus 100. Kemudian di sini, ini harusnya positif ya. Ini 40 dibagi ini 1 plus I. I-nya katakan 15%, pangkatkan 1. Nah, ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Nah, ini kalau dihitung ketemu $43,29. Nah, ini lebih dari 0 ya NPV-nya, sehingga layak untuk diperhitungkan. Nah, untuk mencari DCF ROR, maka kita akan membuat suatu NPV menjadi 0. Ya, jadi ini dinolkan dengan I yang akan kita cari. Nah, ininya dengan cara coba-coba ketemu 31,5%. Ini I-nya. Nah, ini adalah prinsip NPV. Kemudian kita coba akan terapkan ini untuk menjadwalkan produksi. Skenarionya bagaimana gitu ya. Nah, ini kita mempunyai modelnya seperti ini. Ini ada waste, ini ada ore. Ada waste 10 blok, ore-nya 10. Data ekonominya, production rate-nya 5 blok per tahun, kemudian mining cost-nya $1 per blok, net value of ore-nya 2 per blok, interest rate-nya 10. Nah, skenario-nya yang bagaimana yang memberikan NPV yang paling besar. Ya. Ini, tahun pertama, kita lihat ini skenario yang pertama, kita menambang 5 waste, sehingga tadi ya 5 dikalikan $1. Ini min karena menambang waste, jadi ketemu minus 5. Tahun kedua sama, menambang 5 waste juga, jadi hasilnya sama, minus 5. Tahun ketiga menambang 5 ore, ya, karena ore tadi revenue-nya menjadi 2, dikalikan 2 jadi 10. Tahun keempat sama ya, 5 juga, jadi 10.
Kemudian kita hitung, dimasukkan di rumus ke sini, ini masukkan ke sini, masukkan ke sini, jadi dapat NPV 1-nya itu 5,56. Nah, ini adalah skenario yang pertama. Nah, skenario yang kedua, kita membuat sama nih ya, sama yang tahun pertama, 5 blok waste, berarti minus 5. Nah, yang kedua ini menambang 2 waste, 3 OR ya. Nah, kita hitung, kalikan ini ya, ketemu 4. Kemudian yang tahun ketiganya sama, 2 blok waste dan 3 OR, sehingga menjadi sama ini ya. Selanjutnya tahun keempat itu sisanya, jadi 4 blok ya, 4 blok OR dan 1 waste, ketemu 7 di sini setelah dihitung. Nah, NPV 1 dan NPV 2 ini memberikan hasil yang berbeda. Yang satu tadi 5,56, di sini 6,56. Jadi skenario 2 ini dipilih. Kemudian yang ketiga, perhatikan di sini, skenarionya adalah ini menambang 3 blok waste dan 2 OR. Jadi nilainya 1 di sini. Kemudian yang skenario untuk tahun kedua dan ketiga ini sama. Jadi menambang 2,5 blok waste dan 2,5 blok OR. Nilainya menjadi 2,5 ini ya. Nah, tahun keempat sisanya 2 blok waste dan 3 blok OR, nilainya 4. Nah, ini kalau kita hitung dengan cara yang sama tadi, menghasilkan NPV sebesar 7,59. 7,9. Nah, kemudian skenario yang keempat, nah ini yang terakhir skenarionya. Kita menambang 3/4 blok waste dan 2/4 blok OR. Ketemu 1,75. Nah, tahun kedua dan ketiga sama ini. 2,5 blok OR dan 2,5 blok waste. Sama ini, ketemunya 2,5 juga. Nah, ketika ini kita hitung tahun keempat sisanya, yang 2/4 waste dan 3/4 OR, ketemu 3,25. Sehingga kalau ini dihitung, ketemu 7,76 gitu ya. Nah, ini hati-hati ketika kita memilih skenario ini. Ketika Anda membandingkan ini, tentunya kita pilih skenario yang keempat, karena NPV-nya besar. Tetapi ketika kita perhatikan membagi blok 1/4, 3/4, itu aplikasi di lapangan menjadi sulit. Ongkos operasional melakukan hal ini di lapangan menjadi sulit, memerlukan waktu yang panjang, gitu ya. Sehingga ongkos operasional menjalankan ini menjadi lebih tinggi, sehingga ongkosnya itu tidak 1 ya, mungkin bisa $2 ini. Sehingga di sini nilainya sebenarnya tidak 7,76, mungkin kalau dihitung $2 ini menjadi sekitar ya 6 atau $5 di sini. Sehingga skenario yang keempat ini tidak dipilih. Jadi kita memilih skenario yang ketiga. Nah, demikian Bapak Ibu untuk penentuan production scheduling yang berdasarkan dengan pertimbangan NPV. Nah, itu tadi masalah software ya. Jadi kalau di perguruan tinggi kita itu bisa mendapatkan software tambang itu tidak masalah. Tetapi kalau tidak, bagaimana? Nah, ini kita mengenalkan bagaimana suatu desain yang dilakukan dengan tidak software tambang dalam arti yang license seperti Micromine, Mindscape, dan sebagainya. Nah, ini secara manual, tapi kita gunakan dengan AutoCAD juga, dengan software AutoCAD. Prinsipnya sama sebenarnya. Kita memperhatikan bench geometry. Kemudian yang langkah kedua, kita menentukan kira-kira ore body-nya itu di mana. Misalnya di sini, nah misalnya ore body-nya seperti ini, kita tentukan di sini. Nah, langkah kedua, kita menentukan memplot crash dan tunya. Sebenarnya crash dulu supaya tidak terlalu rumit, mungkin crash ditentukan, nanti tunya terakhir. Tapi karena perbedaan warna ini sudah bisa membedakan antara crash dan tu, kita plot saja ya. Jadi tadi
tunya di sini, kemudian kita naikkan sesuai dengan geometri bench-nya tadi. Kalau misalnya tinggi bench-nya 10, ya kita naikkan menjadi 10 dan seterusnya. Kita masukkan seperti ini, plot seperti ini. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah memotong garis crash dan tu yang berada di atas topografi. Nah, misalnya di sini ya, karena di sini letaknya lebih rendah, dan kalau ini kita masukkan di sini, maka ini menjadi di atas udara, sehingga kita potong di sini. Oleh karena itu, kalau kita plot ini, misalnya di sini, maka ini konturnya ada di elevasi 80, maka ini harus berhenti di elevasi 80 gitu ya. Jadi ini elevasi 80. Nah, seperti itu. Jadi ini tidak boleh ke sini karena di atas udara gitu ya. Sehingga kita plotkan sesuai dengan elevasinya. Jadi setiap 80 maka ya konturnya harus lari ke 80. Ini sama ya. 80 dia selalu 80. Nah, exercise ini bisa digunakan untuk para mahasiswa yang tidak memiliki software tambang yang dilakukan dengan pit optimization misalnya. Nah, selanjutnya kita membuat penampang ya, penampang untuk checking apakah yang kita lakukan itu sudah benar atau tidak. Nah, ini sini ada bentuk dari desainnya seperti ini. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, itu bentuk pitnya. Kemudian kita akan membuat ramnya, jalan tambangnya masuk ke pit bottom itu seperti apa. Nah, untuk membuat ram tentunya ada rule of thumb. Jadi minimum dari jalan itu memakai rumus yang ada ini. Tentunya memperhatikan paritan, kemudian lebar dari alat angkutnya, dan desain seperti ini. Kemudian kita pilih, misalnya ditentukan bisa 12, 20 meter, dan sebagainya. Dari hasil perhitungan rumus tadi. Nah, langkah untuk membuat ram, yang pertama kita plot dulu crash-nya ya. Jadi tadi kita sudah punya desain pitnya, kemudian kita coba plot crash-nya saja. Nah, plot crash-nya, contohnya ini kan, ada 3, crash 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita menghitung jarak dari crash ke crash. Nah, ini ada rumusnya ya. D sama dengan 10H, hanya itu tinggi bench, dibagi grade-nya. Nah, ketemu ini 10. Jadi jarak A ke B ini kalau ditarik begitu tuh 100 meter ya, 100 meter. Nah, langkah kedua atau ketiga di sini menghubungkan yang 100 tadi ya, ini 100. Nah, setelah dihubungkan, maka kita membuat lebar jalannya. Lebar jalannya itu adalah garis tegak lurus crash masing-masing. Ini seperti ini sesuai dengan lebar ya. Contoh ini 12 meter. Nah, kemudian setelah itu menghubungkan crash ini sejajar dengan crash, ya. Relatif sejajar. Ini relatif sejajar gitu ya. Nah, ini dipotongkan sampai memotong crash masing-masing. Nah, ini potongkan begitu. Maaf, ini hanya ilustrasi. Nah, tentunya ada garis-garis yang masuk di dalam pit ini kita hapus, jadi kita rapikan. Nah, akhirnya bentuknya seperti ini setelah dirapikan. Nah, setelah dirapikan, kemudian kita plot tunya, ya, jadi akan terbentuk seperti ini. Kemudian dari hasil yang dibentuk ini, kemudian kita masukkan ke dalam peta tadi, kemudian kita putar-putar dengan software AutoCAD, ini bisa. Selanjutnya kita masukkan pada peta aslinya, ya. Kita masukkan akan membuat seperti ini. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu dari penjelasan yang saya berikan. Dan di tempat kami mengajar itu mahasiswa kita berikan latihan untuk membuat desain. Jadi pada akhir semester
7 atau 8. 7 mungkin ya. 7 atau 8 awal itu ya. Saya lupa. Mahasiswa ditugaskan ke lapangan, diberi bukit begitu ya. Kemudian mereka membawa teodolit untuk memetakan daerah itu. Nah, tugasnya adalah membuat perencanaan terhadap bukit itu. Jadi aspek praktek di lapangan, praktisnya itu dilakukan oleh mereka. Dan mereka melakukan itu dengan kelompok gitu ya, dalam mata kuliah perencanaan tambang. Nah, kelompok-kelompok ini kemudian secara bergantian memetakan sesuai lokasi yang ditunjuk. Nah, ini dosennya tentunya sudah survei lebih dulu. Ini menjadi sulit ketika universitasnya itu di kota, seperti Trisakti misalnya. Nah, ini menjadi sulit karena harus pergi ke Bogor dulu atau tempat lain yang ada bukit-bukit tambang itu ya, untuk latihan pemetaan. Pemetaan bisa pakai teodolit atau total station atau pakai drone. Yang penting mahasiswa akan mendapatkan topografi dari situ, peta topografinya. Setelah itu mahasiswa secara bergiliran akan melakukan ambil sampel, kemudian di lab, diuji di lab untuk mengetahui uji geoteknik ya, untuk mengetahui bench geometri tadi, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Intinya sebenarnya adalah aspek geoteknik itu memberikan bench geometri yang akan dipakai untuk membuat desain tambang. Nah, dari situ kemudian mahasiswa akan melakukan perancangan ini sesuai dengan tugas masing-masing. Nah, yang saya sampaikan ini adalah contoh yang sudah dikerjakan para mahasiswa, dan tentunya ini dengan exercise yang sederhana ya. Mungkin bukitnya adalah bukit batu gamping atau andesit atau mungkin batu pasir. Nah, yang mungkin bentuknya itu masih berupa bukit, gunung. Dan kalau untuk emas atau batu bara itu mungkin agak sulit, tetapi kita akan bisa mengarah ke sana. Jadi tergantung dari kasus di sekitar mereka saja. Kalau mungkin mahasiswa di Kalimantan banyak batu baranya, bisa juga untuk studi itu ya, untuk batu bara. Nah, ini contohnya. Jadi pada contoh ini mahasiswa sudah berhasil membuat peta topografi. Petanya seperti ini. Kemudian mereka akan membuat desain di area ini, di area ini, dengan fasilitas jalan dan sebagainya sudah ada dan diplot di sini. Kemudian mereka menentukan daerah yang akan ditambang itu di mana. Jadi mereka memperhatikan daerahnya, kemudian nantinya kalau ini ada pabrik pengolahan, dia harus ditempatkan di mana, begitu ya. Jadi di sini ada diskusi antara mahasiswa dan pembimbing untuk perencanaan tambang ini. Setelah itu, maka mereka akan membuat bentuk-bentuk desain seperti yang ada dalam teori di kelas. Nah, ini adalah salah satu contoh saja dari mereka untuk pushback-nya ya, urutan penambangannya. Pushback 1 misalnya diselesaikan dalam 1, 2, 3 tahun misalnya, silahkan. Kemudian ini kemajuan tambang berikutnya. Nah, ini pada pushback selanjutnya sampai akhir tambangnya. Nah, akhir tambangnya kan berbentuk seperti ini. Jadi kalau ini dimundurkan, ya urut-urutan penambangannya akan menjadi seperti ini. Ya. Nah, ini awalnya, kemudian ditambang pushback 1, pushback 2, pushback 3, dan seterusnya sampai akhir seperti ini. Nah, tentunya ketika hasil akhirnya seperti ini, mereka juga harus melakukan reklamasi. Jadi ada aspek edukasinya di sini. Mereka tidak hanya menambang saja, tetapi juga harus merencanakan reklamasinya bagaimana. Nah, dari peta ini mereka bisa menghitung luasnya, berapa luas reklamasi yang akan dilaksanakan. Reklamasi itu bentuknya seperti apa? Apakah hanya penataan lahan, atau ada revegetasinya,
atau ada air asam tambang yang ada di situ, dan juga membuat pekerjaan sipil untuk mendukung rencana pasar tambangnya. Nah, itu adalah tahapan-tahapan atau kegiatan yang dilakukan dalam reklamasi. Nah, mereka bisa melakukan itu. Jadi setelah tambang ini berakhir seperti itu, maka tahapan selanjutnya mereka mencoba merancang reklamasinya dan menghitung, sehingga nanti mereka bisa menghitung jaminan reklamasinya. Nah, ini reklamasi tahap 1, begitu tambangnya selesai pada pushback yang kesekian misalnya, mungkin sudah tidak akan dipakai lagi, maka daerah yang berwarna hijau ini adalah area untuk reklamasi. Nah, itu reklamasi tahap kedua, dan ini reklamasi tahap ketiga, dan tahap keempat ya, tahap keempat. Ini tahap kelima menjadi seperti ini, tahap keenam, kemudian selesai. Namun demikian, ketika seluruh tambangnya ini selesai di reklamasi, ada beberapa hal yang belum di reklamasi di bagian pit bottom ini. Oleh karena itu, pada akhir tambang mereka harus melakukan kegiatan pasca tambang. Nah, kegiatan pasca tambangnya itu bisa terukur berapa lama mereka harus melakukan pasca tambang. Ini pasca tambang tahap pertama, kemudian dilanjutkan tahap kedua seperti ini, dan selesai pada tahap ketiga. Nah, ini adalah salah satu contoh kasus. Sharing, nanti kita bisa sharing di sini, bahwa sebenarnya tidak harus perguruan tinggi itu memiliki software tambang yang punya lisensi, ya, karena mahal begitu ya, mungkin universitasnya terbatas, sehingga kita juga bisa melakukan dengan cara lain, dengan AutoCAD mungkin yang lebih sederhana, dan sekarang banyak dipunyai di perguruan tinggi, bisa pakai itu, sehingga perancangan tambang terbuka ini bisa dilakukan di perguruan tinggi di Indonesia ini. Nah, secara bertahap maka nanti bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan tertentu seperti tempat kami mendapatkan lisensi Microman ya, dalam hal ini kita bisa Mindscape juga untuk perancangan ini, sehingga ke depannya mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di Indonesia ini bisa memperoleh suatu pengetahuan tentang perancangan tambang yang sama, begitulah ya. Artinya keterbatasan itu bisa dipenuhi dengan usaha atau effort seperti ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Waktu saya sampai jam 16.30, saya kira cukup ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau apa yang bisa saya sampaikan ini kurang berkenan, tapi kita bisa sharing nantinya untuk kemajuan jurusan pertambangan di Indonesia. Terima kasih, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih, saya stop share dulu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Teddy. Ya. Terima kasih Pak Waterman. Cukup menarik sekali Pak Waterman apa yang sudah disampaikan tadi. Ya. Sebelum nanti saya menyampaikan resume apa yang sudah disampaikan Pak Waterman. Untuk selanjutnya kita buka ya untuk sesi tanya jawab ini. Kita lihat banyak sekali ini ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kepada kita. Mungkin sebelum saya membacakan beberapa pertanyaan, saya mungkin yang tanya dulu Pak Waterman. Tadi di dalam desain itu kalau kita lihat itu kan terstruktur sekali Pak Waterman ya. Artinya pushback 1, pushback 2 itu sudah kita buat sedemikian rupa. Nah,
apakah di dalam pembuatan desain tersebut, Pak, itu kita bisa di tengah jalan itu semacam apa ya, redesign gitu ya, karena mungkin di tengah jalan adanya perubahan semacam request permintaan dari manajemen misalnya gitu. Yang kedua, mungkin kita juga sering mendengar yang namanya perancangan dalam bentuk short term, perancangan dalam bentuk long term gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Waterman apakah perbedaan perancangan dalam bentuk short term dan long term. Ini untuk mengawali pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan juga dari mahasiswa yang lainnya. Nah, kami persilahkan kepada adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk menyampaikan di Zoom, di kolom chat, dan sedangkan di YouTube di kolom komen. Monggo Pak Waterman, pertanyaan saya tadi untuk mengawali pertanyaan diskusi kita sore hari ini. Monggo dan waktu dan tempat disilakan Pak Waterman. Terima kasih Pak Teddy atas pertanyaannya. Ya, menarik pertanyaannya. Tentunya harga komoditas itu berfluktuasi ya. Misalnya harga batu bara, nikel, emas seperti sekarang ini lonjak tinggi. Tetapi komoditas lain, logam-logam lain malah justru turun. Nah, fluktuasi harga ini tentunya akan berpengaruh pada perencanaan tambang. Tentunya pada aspek perancangannya. Jadi perancangan ini bagian dari perencanaan. Ketika harganya tadi berubah, maka perencanaan tambang terutama pada aspek perancangannya juga berubah. Jadi bisa ya, tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan dari perusahaan yang menaikkan tingkat produksi, tetapi juga dipengaruhi oleh harga fluktuasi tadi. Kalau harganya naik, ya kita bisa fleksibel untuk membuat desainnya. Jadi dengan pertimbangan cut off grade yang diturunkan karena harga naik, maka desainnya akan berubah menjadi lebih dalam. Stripping ratio menjadi lebih besar. Bisa seperti itu. Demikian sebaliknya, kalau harganya turun atau mungkin kebijakan perusahaan menjadi harus menurunkan produksi, maka desainnya akan berubah juga. Nah, jadi tambangnya mungkin menjadi lebih dangkal gitu ya, karena stripping ratio-nya menjadi kecil. Nah, perubahan kebijakan manajemen ataupun dipengaruhi oleh harga dari komoditas itu pasti akan berpengaruh pada rancangan tambangnya. Terutama pada aspek mineral itu ada skenario cut-off grade untuk tentang tambangnya, sehingga akan bisa berubah. Begitu. Kemudian yang kedua, ya ada perencanaan tambang long term ya. Long term itu sampai akhir tambangnya. Jadi didesain sampai umur tambangnya habis. Apakah itu 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Nah, jadi dari rancangan long term ini kemudian di breakdown menjadi rancangan short term ya. Bisa tahunan, bisa bulanan. Bahkan nanti pada aspek tertentu untuk meeting mingguan misalnya di perusahaan itu sampai ke mingguan ya untuk penjadwalan produksinya. Sehingga begitu ya. Jadi aspek long term itu pada akhir tambangnya menjadi seperti apa, kemudian menjadi di breakdown menjadi pertengahan, kemudian pada aspek short term-nya, jangka pendek. Demikian Pak Teddy yang bisa kami berikan. Baik, terima kasih Pak Waterman, cukup mencerahkan sekali. Untuk selanjutnya, kami akan mulai membacakan pertanyaan dari beberapa mahasiswa yang sudah masuk kepada kami, Pak Waterman. Pertama, ini dari Mas Rizky Fikral. Identitasnya belum disebutkan dari kampus mana ini. Pertanyaannya adalah terkait penentuan final bid tadi, terdapat data masukan berupa price komoditas dan cost operasional. Namun pada berjalannya operasi penambangan terdapat fluktuasi atau perubahan nilai dari data masukan tersebut. Nah, bagaimana menghadapi beberapa perubahan-perubahan tersebut, Pak Waterman? Terima kasih.
Ya, terima kasih Rizky Fikral ini ya. Ini dari UPN Jogja. Saya kenal 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 juga. Terima kasih pertanyaannya. Jadi terkait dari penjelasan saya yang pertama tadi ya, bahwa fluktuasi harga, kemudian aspek kebijakan dari perusahaan itu mempengaruhi final bid-nya. Yang saudara tanyakan tadi aspek ekonominya ya, terkait dengan harga komoditas, terutama pada aspek harga ya. Cost misalnya cost operational cost itu juga berpengaruh. Kalau operational cost-nya itu tinggi, ya akan berpengaruh juga. Sehingga di situ biasanya untuk final bid ini lebih terutama mineral ya, itu disimulasikan dari cut-off grade-nya. Jadi COG. Jadi ketika COG tertentu, maka desainnya akan berubah. Biasanya kalau COG-nya itu turun, maka desain tambangannya menjadi dalam, gitu ya. COG-nya menjadi tinggi, ya lebih dangkal, gitu ya. Nah itu disimulasikan. Kemudian tadi untuk menjadwalkan produksinya, ya kita hitung net present value-nya, bagaimana memaksimalkan itu. Artinya bagaimana menambang dengan ongkos operasi yang lebih murah, yang murah begitu ya. Itu kan prinsip ekonomi. Walaupun tadi saya menjelaskan bahwa NPV bukan satu-satunya parameter yang dipakai untuk menentukan production scheduling, karena pada aspek operasional tertentu yang sulit sehingga malah menyebabkan biaya operasional itu menjadi lebih tinggi, sehingga bukan satu-satunya pertimbangan dari NPV yang tinggi itu bisa dipakai skenario-nya. Tetapi yang operasional di lapangan dengan menciptakan biaya semurah mungkin itu bisa dipakai. Saya kira itu Pak Teddy. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Waterman. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan ya Mas Riki atas penjelasan. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Saudara Ardan Aulia, ini juga identitasnya belum disebutkan. Izin bertanya Pak, dalam perencanaan INPIDDAM, apakah terdapat perhitungan tertentu ya Pak? Terima kasih. Bisa diulangi Pak tadi? Apa tadi? INPIDDAM. Mungkin penimbunan kembali gitu Pak ya. INPIDDAM. Apakah ada perhitungan tertentunya yang ditanyakan? Ada perhitungan tertentu. Perhitungan apakah ada perhitungannya gitulah intinya gitu Pak. Oh, ya tentu ya. INPIDDAM atau orang sering menyebut backfilling gitu ya. Backfilling. Jadi dikembalikan kepada bekas pengembangan. Ya tentunya kita mesti menghitung ya. Menghitung apakah INPIDDAM itu jaraknya itu masih ekonomis. Jadi biasanya kan hanya ya sekitar 1 kilo gitu ya. Ketika INPIDDAM-nya ini menjadi panjang, seperti contohnya tambang ya Adaro gitu ya. Makin lama bergerak batubara tracknya itu akan semakin panjang gitu, maka tidak memungkinkan lagi untuk kembali ke yang awal, sehingga strategi dari INPIDDAM ini mesti ditinjau ya. Jadi yang paling menentukan adalah jarak angkutnya. Ketika jarak angkutnya itu menjadi panjang, maka ya pilihan dari pembuangan waste atau verboden itu mungkin bisa di kanan kiri atau di sebelah pitnya yang tidak terlalu jauh. Jadi mesti dihitung ya. Jadi jarak angkut ini menjadi parameter yang paling menentukan, karena semakin jauh itu akan memerlukan biaya yang semakin tinggi. Secara teknis tidak masalah, artinya perhitungan pengangkutan dengan dump truck kapasitas sekian dan sebagainya, kemudian cara dumping ke area-area itu secara teknis itu bisa dilakukan. Tetapi secara ekonomi juga harus diperhitungkan, jadi terutama pada jarak angkut ya, terutama pada jarak angkut. Itu yang menjadi concern. Demikian Saudara Ardan,
Ya, terima kasih atas pertanyaan saudara. Baik, terima kasih Pak Waterman. Untuk selanjutnya ini dari UIN Jakarta, Mas Vicky. Izin bertanya Pak Waterman, bagaimana cara menentukan lebar atau luas dari blok yang akan diperhitungkan selanjutnya? Nah, mungkin ini kaitannya dengan tadi Pak, penjelasan L. Grossman itu sepertinya Pak, blok ini. Enggak Pak Waterman? Ya, blok-blok penambangan ya, blok-blok penambangan itu sangat dipengaruhi oleh bentuk bijinya sebenarnya ya, bentuk endapannya. Tidak hanya biji tapi batu baranya juga. Jadi blok-blok penambangan itu akan dipilih sesuai dengan target produksinya. Jadi ukuran bloknya itu 50-50 atau 100-100 atau 200 meter itu tergantung dari bentuk ore bodinya atau batu bara ya, bentuk endapannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua diperhitungkan juga berdasarkan target produksinya. Target produksinya itu berapa? Target produksi ini akan berpengaruh kepada jenis alat angkut yang dipakai. Jadi berapa kapasitasnya. Nah, oleh karena itu untuk memenuhi target produksi, maka bloknya harus sesuai dengan target itu ukurannya. Kemudian alat angkut, alat muatnya yang bekerja di situ juga harus ditentukan. Jadi pada pertanyaan ini, Saudara Vicky, untuk menentukan blok itu sangat tergantung pada target produksi dan bentuk dari ore body atau batu bara. Sehingga target produksi yang telah ditentukan itu bisa tercapai. Itu, Mas Teddy. Oke, terima kasih Pak. Artinya ini kita kayak seperti bermain grid gitu ya Pak ya. Kalau semakin kecil kita membuat blok-blok grid dalam hal pendefinisian blok ore dan waste tadi itu semakin kecil, artinya nanti dalam hal proses simulasinya juga akan memakan waktu gitu ya Pak ya. Iya, iya. Oh, kalau yang ditanyakan itu, jadi ada ini mesti klarifikasi kepada Saudara Vicky. Yang Anda maksud tadi blok-blok penambangan atau blok-blok model ya. Kalau blok model seperti yang disampaikan Pak tadi, itu ukurannya berapa? Nah, biasanya ada rule of thumb. Jadi kalau blok-blok dalam model tadi itu ditentukan juga oleh jarak lubang bornya. Jadi biasanya kalau menurut Ustrulit dan Mas yang kita refer pada sore hari ini, dia mengatakan bahwa jarak antar bor itu separuhnya ya, setengah dari jarak antar bor atau sepertiganya. Dan itu menjadi ukuran dari bloknya. Misalnya jarak antar bornya itu 100, ya kita bisa pilih bloknya itu ukuran 30-30 atau 50x50. Nah, itu salah satu cara untuk menentukan ukuran blok. Tetapi pada bentuk vein, nah bentuk vein kan bentuknya tidak leluasa ya, seperti bentuk porfiri yang besar gitu ya. Sehingga ukuran bloknya itu sangat tergantung dari dimensi dari ore body-nya kalau bentuk vein. Biasanya kalau veinnya itu hanya berukuran 1,5 meter atau 2 meter atau 3 meter, ya kita sesuaikan itu. Dan ukuran bloknya bisa 3x3 dan memanjangnya itu bisa sampai 10 ya, tergantung dari strike dari vein tersebut. Kalau ini untuk vein ya, kalau untuk tambang terbuka menjadi lebih leluasa karena dia apalagi bentuknya porfiri ya, besar gitu ya. Akhirnya ukuran blok itu menjadi leluasa. Dan ini kalau dikaitkan dengan nantinya aspek penambangan, maka terkait dengan alat angkut dan muatnya juga. Jadi semua dipertimbangkan di situ. Saya kira itu Pak Teddy. Baik, untuk selanjutnya sudah dijawab kayaknya sudah cukup puas dari Mas Vicky ya. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Thomas ini. Mas Thomas Teguh. Selamat sore Pak. Apakah ada regulasi atau norma teknis ketentuan pelaksanaan reklamasi? Misal, haruskah di akhir tambang berapa persen
deal cost untuk reklamasi dan pasca tambang dari perhitungan perencanaan tambang. Itu pertanyaannya Pak dari Pak Thomas atau Mas Thomas ini. Identitasnya belum ada ini. Belum ada ya? Belum ada Pak. Mudah-mudahan Pak Thomas yang SDM Jawa Tengah mungkin ya. Kalau dari pertanyaan yang terkait aturan ini mestinya teman-teman SDM ini. Ya, mudah-mudahan Pak Thomas yang di Semarang yang saya kenal. Ya, selamat sore Pak Thomas. Pertanyaan Anda ini ya menarik untuk kita kaji ya. Aturannya bagaimana ya? Selama ini yang terbaru kan Undang-Undang Nomor 3 2020 ya Pak. Tapi kita masih pakai Kepmen 1827 itu ya tentang reklamasi dan pasca tambang. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, kita mesti menghitung Pak Thomas. Jadi kalau selama ini ya, katakan Anda di Jawa Tengah gitu ya, biaya reklamasi, biaya pasca tambang itu sudah dipatok sekian begitu ya. Entah itu tambangnya 1 hektar, 2 hektar, atau 10 hektar itu sudah dipatok. Padahal itu berbeda. Seperti yang saya sampaikan tadi di akhir studi kasus tadi, tambang itu harus punya desainnya dulu, ya rancangan tambangnya seperti apa, sehingga kita bisa mengukur berapa sebenarnya biaya reklamasinya itu dan biaya pasca tambangnya berapa. Kalau tidak punya gambar, bagaimana kita bisa menghitungnya? Sehingga makanya terus ditetapkan, gitu ya. Nah, ditetapkannya itu karena memang tidak ada gambar yang bisa dibuat. Karena umumnya di daerah itu pada tambang-tambang batuan gitu ya, itu kan jarang pengusahanya mempunyai KTT yang dari tambang. Nah, tapi selama ini kita dorong untuk mempunyai KTT-KTT yang bisa dari tambang. Artinya kompetensinya itu dia bisa membuat desain dan sebagainya. Ketika itu dibuat, maka paling tidak petanya itu ada, luasnya itu ada, dimensinya semuanya itu tergambarkan, bisa dihitung berapa lama, kemudian kegiatannya apa saja di situ. Sehingga setiap pos itu, penataan lahannya berapa luas, kemudian revegetasinya berapa luas, berapa banyak yang dibutuhkan tumbuhannya, itu bisa dihitung dan terukur. Kemudian itu dijumlahkan, dapatlah itu jaminan reklamasi. Ketika itu sudah dijalankan, aturannya kan 5 tahun ya, kalau di bawah 5 tahun ya itu seluruh umur tambangnya dijaminkan di depan. Nah kemudian setelah 5 tahun atau kurang dari 5 tahun itu dievaluasi. Setelah dilaksanakan setelah 5 tahun itu kriteria keberhasilannya bagaimana? Kalau berhasil ya dikembalikan jaminan reklamasinya tadi. Ketika tidak ya harus menjadi tanggung jawabnya sampai pasca tambangnya itu ya. Pasca tambang juga harus terukur. Gambarnya itu seberapa seperti tadi saya sampaikan di akhir presentasi tadi. Luasnya tahu, biayanya tahu, sehingga semuanya bisa ditentukan secara terukur. Saya kira begitu Pak Thomas. Secara aspek desain ini ya, jadi semuanya terukur dan biaya itu bisa dihitung. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Thomas. Baik, terima kasih Pak Waterman. Saya kira cukup menjawab ya Pak Thomas ya apa yang sudah dibahas oleh Pak Waterman. Kita masih ada waktu kurang lebih 5 menit ini Pak Waterman. Nah, menarik ini tadi Pak Wat sudah menjelaskan bagaimana cara membuat desain dengan cara yang sederhana. Kalau kita ketahui kan banyak dari kita yang mungkin tidak memiliki license. Tapi dulu kata guru saya ketika saya sekolah di Bandung itu, Ted, orang miskin itu banyak akalnya ya. Salah satunya adalah gimana caranya buat desain sebagus mungkin. Nah, tadi Pak Waterman sudah memberikan cara ya, trik bagaimana caranya membuat desain secara sederhana dengan menggunakan. Nah, mungkin banyak pertanyaan juga dari adik-adik mahasiswa kalau misalnya kita membuat desain dengan cara yang sederhana itu, mungkin secara teknis kita bisa membuat dengan cara press dan sebagainya.
Nah, pertanyaan selanjutnya itu Pak, bagaimana cara menghitung apa cadangannya nih? Misalnya kalau dengan cara-cara sederhana itu, apakah ada metodenya Pak Waterman? Mungkin bisa dijelaskan Pak Waterman. Ya, nah ini pertanyaannya mudah sekali. Berapa cadangannya ya? Ya. Nah ini harus verifikasi CPI dulu kalau menjawab pertanyaan ini. Jadi saya belum CPI, saya mesti menyelesaikan beberapa laporan kepada Pak Lufin. Menjawab ini tidak mudah Pak Teddy. Jadi ketika Anda harus melaporkan sumber daya, melaporkan cadangan, itu ada kriterianya. Jadi saya sebagai CPI pelaporan hasil eksplorasi misalnya, saya tidak bisa melaporkan resource-nya, tidak reserve-nya. Demikian juga reserve tidak bisa resource misalnya, tidak bisa melaporkan reserve atau cadangan. Itu yang pertama Pak Teddy. Jadi pertanyaan itu tidak mudah dijawab. Ketika kita masuk kepada aplikasi seperti yang saya sampaikan tadi, maka pada aspek sumber daya itu harus dimulai dari sumber daya dulu. Tidak bisa menjawab langsung cadangan. Jadi kriteria menjadi cadangan itu menjadi panjang. Dan ini salah satu cara untuk mengedukasi ketika kita harus menaksir, mengestimasi. Jadi tidak menghitung ya, tidak menghitung tapi menaksir atau mengestimasi karena ada uncertainty, ketidakpastian, sehingga lebih tepat istilahnya itu adalah estimasi gitu ya. KCMI, SNI juga menyarankan estimasi. Oleh karena itu, desain tambang tadi sebagai salah satu cara untuk menjembatani antara perubahan dari sumber daya menjadi cadangan. Karena kalau berbicara cadangan, pasti harus berbicara desain, ada desain tambangnya. Oleh karena itu CPI resource tidak bisa langsung menjadi reserve, karena dia harus menguasai dulu desain tambangnya, harus menguasai pit optimization. Jadi mereka harus belajar software juga. Pada keadaan tertentu, seperti contoh tadi, menjadi sulit aspeknya, karena parameter-parameter ekonomi ini harus dimasukkan. Jadi ada faktor modifying factor, atau yang disebut sebagai faktor pengubah. Ada faktor miningnya, metalurgi, legal, environment, sosial, kemudian government policy, dan sebagainya ya. Ada 8 atau 10 modifying factor untuk bisa mengubah sumber daya menjadi cadangan. Jadi kalau berbicara ini seperti kuliahnya Pak Safrizal lagi, begitu Pak Teddy. Menjawabnya secara umum seperti itu dulu. Siap. J, Pak Waterman, terakhir penutup ini Pak Waterman. Ini dari mahasiswa jauh ini Pak Waterman, dari Tambang Universitas Haluleo. Pertanyaannya ada 3 Pak Waterman. Pertama, jadi ini dari Mas Iqbal Asyidik, ya dari mahasiswa Teknik Pertambangan Haluleo. Pertama, berapa batas grade maksimum dalam membuat desain RAM in-pit? Desain RAM lah mungkin gitu ya maksudnya ini ya. 1. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi penentuan dari pembuatan spek penambangan? Terus yang ketiga, secara teknis dasar apa yang digunakan dalam menentukan kita menggunakan pushback, sequential pushback atau konvensional pushback? Itu Pak pertanyaannya Pak Waterman sebagai penutup. Iya. Terima kasih. Saudara Iqbal, kalau dari Jogja kita sebut Mas Iqbal gitu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Salam untuk teman-teman di Universitas Haluleo, Kendari itu ya. Saya pernah mengajar juga di sana beberapa waktu yang lalu. Iya Pak, salam balik. Iya, terima kasih. Ya, jadi untuk grade tadi saya mencontohkan pada saat membuat RAM itu ada teknis membuat dulu dari crash to crash ya. Crash to crash itu jaraknya berapa? Nah ini dipengaruhi grade juga.
Jadi rumusnya itu D sama dengan 10H dibagi grid. Nah, itu 100 kali HH-nya itu tinggi jenjangnya. Kemudian dibagi grid dalam persen. Nah, kalau gridnya ini semakin tinggi, pembaginya semakin tinggi, maka jaraknya juga semakin pendek. Gitu ya. Oleh karena itu, jarak yang pendek, gridnya menjadi lebih tajam. Nah, di sini secara aspek keselamatan kerja dan sebagainya, dalam perhitungan-perhitungan itu biasanya kita memakai angka 10%, 10% untuk gridnya. Jadi misalnya dalam contoh tadi saya berikan, kalau jarak crash to crash-nya itu diukur berapa begitu ya, kita menggunakan asumsi atau rumus D tadi, maka 100 dikalikan tinggi jenjang, kalau tinggi jenjangnya itu ada 10 meter, maka dibagi gridnya 10. Jadi 100 meter jarak antara crash satu dengan crash yang lain. Nah, itu cukup aman. Nah, ketika pit bottom-nya itu semakin kecil gitu, maka turunannya akan semakin tajam juga. Sehingga ada batasan tertentu lebar dari pit bottom-nya itu usahakan tidak terlalu sempit ya. Manuver antara alat gali muatnya ini cukup di situ. Sehingga perhitungan gridnya itu nanti pada aspek teknis perancangan tadi itu bisa dicapai dalam aspek keselamatan kerja dan sebagainya. Nah, jadi umumnya pakai 10%. Ada yang memakai 15%. Pada tambang-tambang yang besar ini kurang disarankan karena ya untuk mengatasi kecelakaan kerja gitu ya. Jadi 10% ini menjadi angka yang cukup baik untuk K3-nya, K3L terutama. Kemudian tadi faktor-faktor apa yang berpengaruh pada pushback? Pushback itu pentahapan ya, urutan dari penambangan. Jadi bagaimana pentahapan ini dimulai dari jalan masuknya sampai ke pit bottom-nya. Sampai habis berarti ya, sampai habis. Nah, untuk mencapai dasar atau pit bottom, maka kita bisa membuat desainnya secara keseluruhan. Jadi volumenya ini berapa bisa diketahui. Nah, pushback tadi perannya adalah membagi menjadi volume-volume yang lebih kecil sehingga memudahkan perencanaannya. Ya, jadi lebih mudah untuk mengevaluasinya. Minimal syaratnya adalah satu jalan angkut begitu ya. Ada satu jalan angkut di dalam pushback tersebut. Nah, kemudian dalam satu pushback ini bisa dievaluasi biasanya per jenjang gitu ya. Per jenjang dapat kadar rata-ratanya berapa setiap jenjang itu. Dalam pushback itu berapa gitu ya. Kemudian ditabulasikan. Dalam aspek teknis konkretnya itu setiap pushback itu kemudian dibuat tabulasi. Dari elevasi berapa sampai berapa, kemudian berapa kadar rata-ratanya. Sehingga orang dari perencanaan bisa memberikan datanya kepada manajemen. Kalau satu bench itu ditambang, maka akan dapatnya berapa. Kalau ini ditambang 1 minggu, seminggu itu dapat grade berapa. Nah, begitu ya. Jadi aspek pushback ini menjadi penting karena dia membagi volume-volume yang lebih kecil sehingga evaluasinya itu menjadi lebih mudah. Bayangkan kalau kita tidak punya pushback, jadi asal tambang saja, maka mengevaluasinya menjadi sulit. Ini targetnya bisa tercapai atau tidak. Nah, jadi begitu ya. Oleh karena itu pada pushback ini kita bisa mengevaluasi bench by bench. Satu bench selesai, itu dapat kadar berapa. Kalau batu bara ya dapat berapa tonasenya, kadarnya, kualitasnya berapa. Apakah ini memenuhi pasar atau kontrak atau tidak. Kalau tidak, maka strategi blending itu akan diterapkan. Nah, jadi pembagian volume yang lebih kecil tadi bisa dievaluasi, apakah kadar rata-ratanya itu terpenuhi atau tidak. Nah, kalau tidak, maka diteruskan seterusnya, yaitu aspek blending yang menjadi penting. Sehingga kalau ore atau biji yang akan dikirim ke mill, itu sesuai dengan spek dari
persyaratan dari mail ya. Jadi itu tadi. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan atau pushback atau sequence atau stages, nah itu istilah-istilah lain dari pushback. Saya kira begitu Pak Teddy. Terima kasih Saudara Iqbal atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Waterman. Sangat jelas sekali ya apa yang sudah ditanyakan dari beberapa penanya tadi, sudah dijawab cukup jelas sekali. Tentu kita di sini kalau misalkan diberi waktu yang lebih lama lagi, Pak Wat mesti senang sekali. Tapi kita juga sangat terbatas oleh waktu. Biasanya kita juga on air dari pukul 3:30 sampai pukul 5, Pak Waterman. Iya. Jadi adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu yang pengen diskusi lebih jauh, pengen diskusi lebih detail, nanti bisa kontak langsung dengan beliaunya atau datang ke Jogja lah. Beliau sangat welcome sekali apabila adik-adik mahasiswa datang ke Jogja untuk diskusi. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kami tutup acara sore hari ini, saya sedikit meresum apa yang sudah tadi diajarkan oleh Pak Waterman kepada kita semuanya. Yang pertama adalah bahwasanya kaitannya perancangan tambang itu sebenarnya bagian dari perencanaan tambang, di mana untuk perancangan tambang ini fokus kepada aspek desain. Dia bicara tentang geometri, dan di sana nanti dalam membuat perancangan itu juga ada sangkut pautnya dengan aspek-aspek yang lainnya, seperti halnya tadi sudah dijelaskan aspek ekonomi yang sangat mendukung sekali. Nah, dalam perancangan ini tadi sudah dijelaskan ada beberapa macam metode, dan beliau secara jelas tadi menjelaskan tentang metode L-Krusman ya, L-Krusman dalam menentukan fit limit gitu ya, dengan memberikan penilaian gitu ya, dalam membuat desain fit limit, berapa nilai waste-nya, berapa nilai ore-nya, kemudian dikalkulasikan dengan menggunakan beberapa skenario. Nah, skenario-skenario yang sudah dibuat tadi tentu bukan hanya landasan masalah NPV saja, yaitu yang paling tinggi yang dijadikan skenario keputusan, tetapi aspek teknis juga menjadi kontrol utama dalam penjalanan skenario tersebut. Dan bagi adik-adik mahasiswa, jangan berkecil hati apabila kita dalam membuat desain kita tidak memiliki license. Tadi Pak Waterman juga sudah mengajarkan bagaimana cara membuat desain tambang secara sederhana kalau kita hanya memiliki AutoCAD saja misalnya gitu ya. Bagaimana cara membuat crash, kemudian desain RAM seperti yang sudah dibuat tadi gitu ya. Itu juga memberikan kemudahan bagi kita semuanya. Yang penting kita sebagai insan tambang harus tahu bagaimana caranya membuat desain tambang gitu ya. Nah, tentu ini hanya bagian kecil saja kegiatan kami ini ya, menyampaikan tentang Forkopindo berbagi ilmu. Tentu materi-materi yang lainnya ke depan kita juga akan kita bahas lagi, dan kami harap kepada adik-adik mahasiswa bagi yang belum sempat hadir di acara ini nantinya bisa melihat tayangan ini di YouTube ya, dan bisa link YouTube tersebut dibagikan kepada teman-teman yang lainnya. Dan kami berharap memang adik-adik mahasiswa jangan lupa subscribe kami. Tentu ini materi-materi akan kita update terus. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih Pak Waterman yang sudah menyempatkan waktu di hari libur ini ya Pak ya. Saya juga baru tahu kalau hari ini hari libur gitu ya, karena kita hari ini ada kegiatan pemilu ya. Nah tentu ini suatu kehormatan bagi Pak Waterman yang sudah menyempatkan di tengah-tengah kesibukan untuk menyampaikan materi sore hari ini. Terima kasih juga kepada tim Pak Dono, kemudian Pak Edi Jamal, kemudian Mas Ilham, Mas Aldio, Mas Danu, tim semuanya yang mendukung dalam kegiatan ini. Saya akhiri, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.